Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sudahkah anak-anak mu'allimah Saqofah sholat duha pada hari ini? Nah, bagi yang belum melaksanakan sholat duha, segera laksanakan ya nak. Karena sesuatu kegiatan yang baik akan menjadi sesuatu kebiasaan yang baik. Anak-anak mu'allimah, pada hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita yaitu surat Al-Infitor ayat 3 sampai 4. Mari sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang yang perlu anak-anak mu'allimah ketahui bahwa di dalam pembacaan surat Al-Infitor ayat 3 sampai 4 di situ terdapat sebuah bacaan yang panjangnya yaitu 2 harkat. Nah, di manakah bacaan itu terdapat? Sekarang coba anak-anak mu'allimah perhatikan pada ayat ketiga. Wa idzal biharu fujjirat. Nah, pada kalimat wa idzal biha, ha di situ panjangnya adalah 2 harkat. Ingat ya, pada ayat ketiga surat Al-Infitor wa idzal biha. Nah, ha di situ panjangnya 2 harkat. Kemudian pada kalimat fujjirat wa idzal biharu fujjirat. Nah, pada kalimat fujjirat jadi situ ada tanda tasdid atau ada tanda awan di atasnya. Nah, itu menandakan bahwa tasdid pada huruf ja itu ditekan menjadi 2 harkat. Jadi bacaannya wa idzal biharu fujjirat. Nah, fut-nya itu ditasdidkan arah ke membunyikan huruf ja. Fujjirat. Nah, kemudian pada ayat keempat wa idzal quburu bu'sirat. Nah, pada kalimat atau bacaan wa idzal
Bu di situ juga panjangnya yaitu 2 harkat. Kenapa 2 harkat? Karena di situ ada ba bertemu waw mati. Ba berbaris depan atau domah berbunyi bu. Bertemu waw mati jadi dipanjangkan menjadi 2 harkat. Wa izal quburu bu'sirat. Baiklah anak-anak mu'allimah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu bahasa Arab tentang mengenal nama-nama alat tulis. Nah, di dalam bahasa Arab yang disebut dengan adawatu kitabati, artinya yaitu alat-alat tulis. Ingat ya, di dalam bahasa Arab nama-nama alat tulis itu disebut dengan adawatul kitabati. Nah, sebelumnya pasti anak-anak mu'allimah semuanya sudah tahu apa saja itu nama-nama alat tulis. Nah, alat tulis itu bisa pensil, bisa pena, bisa penggaris, dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan menyebutkan nama-nama alat tulis tersebut ke dalam bahasa Arab. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu qalamun. Kita ulang ya. Qalamun. Sekali lagi. Qalamun. Apakah arti dari qalamun? Pena. Ingat ya, arti dari qalamun itu adalah pena. Apakah bahasa Arab pena? Qalamun. Apakah arti dari qalamun? Pena. Nah, yang kedua, musallasun. Kita ulang. Musallasun. Kita ulang sekali lagi. Musallasun. Apakah arti musallasun? Yaitu penggaris segitiga. Apakah bahasa Arab penggaris segitiga? Musallasun. Apakah arti dari musallasun? Penggaris segitiga. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu qalamur rasosi. Kita ulang ya. Qalamur rasosi. Sekali lagi. Qalamur rasosi. Apakah arti dari qalamur rasosi? Yaitu pensil. Jadi bahasa Arab pensil adalah qalamur rasosi. Apakah arti dari qalamur rasosi? Pensil. Selanjutnya qobashirun. Kita ulang. Qobashirun. Sekali lagi. Qobashirun. Nah, apakah arti dari qobashirun? Kapur tulis. Nah, bahasa Arab kapur tulis yaitu qobashirun. Apakah arti dari qobashirun? Kapur tulis. Mibrotun. Kita ulang. Mibrotun. Sekali lagi. Mibrotun. Artinya peraut pensil. Apakah bahasa Arab peraut pensil? Mibrotun. Apakah arti dari mibrotun? Yaitu peraut pensil. Kita lanjut. Kitabun. Kita ulang. Kitabun. Sekali lagi. Kitabun. Apakah arti dari kitabun? Yaitu buku tulis. Apakah bahasa Arab buku tulis? Yaitu kitabun. Firjarun. Kita ulang. Firjarun. Sekali lagi. Firjarun. Apakah arti dari firjarun? Yaitu jangkar. Apakah bahasa Arab jangkar? Yaitu firjarun.
terakhir yaitu qirtosun. Kita ulang, qirtosun. Sekali lagi, qirtosun. Artinya adalah kertas. Apakah bahasa Arab kertas? Yaitu qirtosun. Ingat ya anak-anak mu'allimah, nama-nama alat tulis dalam bahasa Arab itu ada qalamun, pena, musallasun, penggaris segitiga, qalamur rasosi, pensil, qobashirun, paku tulis, mibratun, peraut pensil, kitabun, buku tulis, firjanun, jangkar, mimsahatun, penghapus, mistoratun, penggaris, qirtosun, kertas. Nah, kalau mu'allimah tanya, apakah bahasa Arab ini? Nah, ini adalah pena. Apakah bahasa Arab pena? Yaitu qalamun. Kemudian mu'allimah tanya, apakah bahasa Arab ini? Ini adalah buku tulis. Apakah bahasa Arab dari buku tulis? Kitabun. Ingat ya, bahasa Arab buku tulis adalah kitabun. Nah, sekian dulu ya tentang mengenal nama-nama alat tulis dalam bahasa Arab. Buku, kolamun, pulpen, firjarun itu jangka, mistorotun penggaris, mimsahatun penghapus, kurosatun buku tulis, mibrotun rautan, kirtosun itu kertas, qalamu rasosi itu pensil, la 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 la. Kita nyanyikan sekali lagi yuk supaya cepat hafal. Kitabun, buku, kolamun, pulpen, firjarun itu jangka, mistorotun penggaris, mimsahatun penghapus, kurosatun buku tulis, mibrotun rautan, kirtosun itu kertas, qalamu rasosi itu pensil, la 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 la. Nah, anak-anak mu'allimah semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu menyambung dari pelajaran yang tadi. Tadi kita udah belajar tentang mengenal alat-alat tulis di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita belajar tentang mengenal alat tulis dalam bahasa Arab dengan isim isyarah dekat dan jauh jenis muzakkar. Nah, kita akan belajar tentang isim isyarah. Apakah itu isim isyarah? Isim isyarah itu artinya ialah kata tunjuk. Nah, jadi kata tunjuk di dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim isyarah. Jadi kata tunjuk di sini ada dua anak-anak mu'allimah, yaitu untuk menunjukkan jarak yang dekat dan untuk menunjukkan jarak yang jauh. Kemudian di sini ditekankan yaitu jenis muzakkar. Jadi kita akan belajar tentang kata tunjuk yang mendekat, yang menunjukkan dekat dan yang untuk menunjukkan jauh jenis muzakkar. Jadi kalau sudah ditulis di sini muzakkar atau laki-laki, berarti tidak ada ta marbutoh di dalamnya. Jadi kalau anak
kalimat atau nama-nama alat tulis yang akan anak-anak mu'alimah buat itu tidak boleh ada ta marbutoh di dalamnya. Contohnya, misalnya kurosatun. Nah, kurosatun di situ kan ada ta marbutoh. Jadi itu tidak bisa digunakan dalam jenis muzakkar. Jadi yang bisa digunakan dalam jenis muzakkar itu yang tidak ada ta marbutohnya. Contohnya kitabun, kemudian qalamun, kemudian firjanun, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini mu'alimah mau jelaskan. Yang pertama, isim isyarah itu ialah untuk menunjukkan jarak yang dekat. Jadi untuk yang menunjukkan jarak yang dekat dalam bentuk muzakkar atau laki-laki itu dinamakan haza. Haza artinya adalah ini. Jadi haza ini digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat. Jenis muzakkar. Muzakkar itu artinya laki-laki. Contohnya haza kitabun. Jadi kalau kita mau menunjukkan barang yang dekat dengan kita, misalnya ini kan dekat nih dengan mu'alimah, maka kita gunakan haza. Artinya ialah ini. Ini apa? Misalnya ini adalah misalnya pena, berarti haza qalamun. Jadi haza ini adalah isim dari jenis muzakkar. Muzakkar itu adalah laki-laki. Nah, yang kedua yaitu isim isyarah yang menunjukkan jarak jauh. Ibaratnya barang tersebut jauh dari kita, maka kita gunakan zalika. Ya, arti dari zalika itu adalah itu. Jadi untuk menunjukkan barang yang jauh dari kita, maka kita gunakan zalika. Misal atau contohnya zalika kitabun, artinya itu buku. Nah, yang perlu anak-anak mu'alimah ingat, isim isyarah itu ada dua dalam bentuk muzakkar, yaitu ada haza untuk menunjukkan jarak yang dekat, kemudian ada zalika untuk menunjukkan jarak yang jauh. Misalnya, anak mu'alimah mau menanyakan, ma haza? Ma haza? Ma itu artinya adalah apa? Haza berarti artinya adalah ini. Mana dia? Ini. Berarti ma haza? Apa ini? Jadi cara menjawabnya misalnya haza kitabun. Haza kitabun. Ma haza berarti haza kitabun. Paham ya? Kemudian yang kedua yaitu untuk menunjukkan jarak yang jauh. Contohnya pena yang jauh dari kita. Ini misalnya pena jauh ya kan? Jadi cara menyebutnya mazalika, apa itu? Jawabnya zalika qalamun. Zalika qalamun. Sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mu'alimah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah